Ya Tuhan, pada siang hari ini hati kami siap untuk membaca firman-Mu, mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Engkau mau bersabda kepada kami, mengajari kami bagaimana kami seharusnya, sepatutnya menjalani kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan teladan Tuhan Yesus. Hidup kami, cara kami menyikapi orang-orang makin hari makin mewakili cinta kasih Tuhan kepada kami dan kepada semua orang. Tuhan, mari berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Sang Firman yang hidup Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi apa siang nih sekarang? Siang lah ya. Udah siang ya. Baik, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan pada siang hari ini, yakni dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 9 tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, saya bacakan demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Sebelum mohon maaf kalau saya baca dengan versi TB2 ya, boleh ya? Nanti boleh dibandingkan dengan TB yang pertama. Saya ulang ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehat sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini ya. Nah, temanya adalah teladan Kristus, dasar relasi Injil. Ini kurang I nih, satu di belakangnya ya. Injili. Ya. Jadi yang menjadi fokusnya ada dua ya. Tadi teladan Kristus dan relasi Injili. Jadi relasi yang alkitabiah. Relasi yang dasarnya itu adalah kebenaran firman Tuhan yang mengakar kepada firman Tuhan ya, kepada teladan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ada upaya yang sangat keras bahwa untuk membangun sebuah relasi yang dekat, yang erat, yang hangat, dan itu relasi yang menggambarkan orang-orang yang bisa hidup dengan kesehatian, ya, sepikir, kesiapan untuk bisa bahkan bekerja bersama-sama, itu butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan mungkin bisa bertahun-tahun, bahkan mungkin bisa
puluhan tahun. Ya, supaya bisa bersehati betul, bisa kompak, bisa kerjasama yang erat, ya, yang baik, saling melengkapi, itu butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi hanya butuh waktu sangat singkat, bahkan mungkin 1 jam, 1 menit, untuk merusak apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Ya, ketika ya hati yang angkuh mulai muncul, ketika hati yang sombong mulai mencuat, maka hubungan yang selama ini dirasa baik, dirasa harmonis, dirasa saling melengkapi, bisa hancur dalam waktu sangat singkat. Dalam waktu yang sangat sekejap. Ya, ketika kesombongan mulai mencuat dalam hubungan kita, ya, komunikasi dengan orang-orang yang lain. Suatu waktu ada seorang pendeta bertemu dengan seorang pilot di bandara. Ya, mereka kenalan di bandara dan mereka saling menghargai dengan profesi mereka yang sangat penting. Pendeta menghargai pilot karena ya seorang yang sangat profesional, seorang yang memang terkenal sangat berguna dalam menghantarkan orang-orang dari berbagai tempat ke tempat-tempat yang lain. Juga pilot sangat menghargai pendeta karena dengan profesinya yang baik. Jadi mereka saling memuji, mereka saling menghormati dan saling menghargai ketika mereka ada dalam percakapan di bandara. Nah, rupanya mereka dalam satu penerbangan yang sama. Ya, ketika mereka di awan, di pesawat setelah terbang, sang pilot punya satu apresiasi kepada pendeta itu dengan mengundang dia masuk ke dalam kokpit. Jadi diundang masuk ke dalam ke ruang kemudi. Ya. Dan pendeta ini merasa sangat tersanjung, dia merasa dihargai, diberikan peluang yang sangat berharga yang tidak mungkin pernah dialami oleh para penumpang yang lain. Jadi dengan senang hati dia kemudian masuk ke ruang kemudi dan kemudian mereka berbicara, ngobrol lebih lanjut tentang profesi mereka masing-masing. Sampai suatu waktu pendeta ini nanya kepada pilot itu, "Pak pilot, kamu sudah berapa lama jadi pilot?" Ya. Dan ketika ditanya demikian, pilot ini dengan merasa bangga, dia bilang, "Saya sudah jadi pilot sekitar 17 tahun. Wow, ya, itu waktu yang sangat lama. 17 tahun itu waktu yang sangat panjang, sudah puluhan ribu jam barangkali yang sudah ditempuh begitu ya dalam mengendarai atau dalam menerbangkan pesawat. Jadi dia mengungkapkan dengan perasaan yang sangat bangga. Nah, ketika pilot ini mengucapkan dengan perasaan yang bangga, pendeta ini kemudian nyeletuk, "Kalau begitu Bapak sudah sangat menguasai dong pesawat ini. Dia semua tombol-tombolnya, semua bagiannya, bagaimana bisa mengendalikan pesawat ini, Bapak sangat paham dong gitu ya dengan seluruh bagian dari pesawat ini." Dan pilot bilang, "Ya, karena sudah lama mengendarai pesawat itu." Dan dia bilang, "Ya pasti, semua sudah sangat saya pahami, semua sudah sangat saya kuasai." Kemudian pendeta ini tiba-tiba dia memberikan tantangan, "Kalau begitu saya punya tantangan buat Bapak. Bisa enggak kira-kira Bapak memenuhi apa yang menjadi tantangan saya?" gitu ya. Dan dengan perasaan yang penasaran, pilot ini bilang, "Apa itu?" gitu ya. "Nanti," kata pendeta ini ya, "nanti waktu kita mau mendarat, coba bisa enggak mendarat tapi dengan cara mundur." Waduh, itu sesuatu yang bisa nggak pesawat mendarat dengan cara mundur? Nggak bisa ya. Kalau mobil ya bisa, ya. Kalau kapal laut masih bisa mundur, ya. Kalau pesawat bahkan untuk mundur di landasan pun dia harus didorong dengan kendaraan yang lain, apalagi untuk mendarat. Ya, tentu itu sesuatu yang mustahil buat pilot itu, dan dia merasa sangat tersudutkan ya dengan apa yang menjadi lelucon dari pendeta itu. Cuma kemudian pilot ini nggak berhenti sampai di situ. Dia nanya balik ke pendeta itu, "Pak pendeta, Bapak sudah berapa lama jadi pendeta?" Ya, "Oh, saya sudah 20 tahun jadi pendeta, ya lebih lama dari Bapak jadi pilot," kata pendeta dengan ekspresi yang juga
bangga ya pada diri sendiri. Kalau begitu Bapak sudah sangat paham dong dengan doa-doa Bapak kami ya. Namanya pendeta ya tentu sudah hafal, sudah sangat fasih dengan doa Bapak kami, sudah bahkan bisa mengucapkan walaupun tanpa harus lihat teks, sudah hal yang biasa bagi pendeta untuk mengucapkan doa Bapak kami. Cuma pilot ini punya tantangan yang juga besar ya buat pendeta ini. Pak Pendeta, boleh nggak Pak Pendeta mengucapkan doa Bapak kami, tapi dengan cara mundur, dibalik ya, dari amin terus sampai ke belakang gitu ya. Bisa nggak Pak Pendeta mengucapkan doa Bapak kami dengan cara mundur? Dan Pak Pendeta dengan perasaan rasa malu dia keluar dari kokpit dan kembali ke kursinya. Nah ini ya, bahwa hubungan yang baik itu butuh upaya untuk membangunnya, butuh kerendahan hati untuk bisa saling menerima, saling memahami dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan semua itu akan rusak ketika orang-orang berupaya untuk membanggakan diri, menonjolkan diri, merasa bahwa dia lebih daripada yang lain, dan merasa bahwa mereka bisa mengendalikan segala sesuatu tanpa bantuan dari orang-orang yang lain. Ini sesuatu yang bisa merusak hubungan yang baik yang sudah kita miliki, entah mungkin di keluarga, entah mungkin di gereja, dalam dunia kerja, ya, dan dalam berbagai lingkup yang lain. Nah, hari ini dalam teks yang kita baca pada Filipi, barangkali poin pertama itu yang mau coba ditekankan bahwa dalam rangka membangun kehidupan yang dasarnya adalah relasi Injil, relasi dalam teladan Kristus, kita perlu membangun satu sikap yang bersedia, sehati, sepikir. Dan ini yang sangat kuat kita temukan dalam teladan Kristus ya. Bagaimana kemudian dia selalu dalam komunikasi, dalam kontak dengan Bapa, membangun tadi ya sikap yang sehati, sepikir. Bahkan ketika dia dalam berbagai kesempatan, pagi-pagi benar dia berdoa kepada Bapa. Setelah semua kerjaan selesai, kunjungan selesai, pelayanan selesai, malam-malam betul dia masih berdoa kepada Bapa. Dia mengasingkan diri, menyendiri, kemudian dia berdoa kepada Bapa. Jadi pagi-pagi benar, bahkan malam benar, ada komunikasi yang terus dijalin kepada Bapa. Dan selalu dia menjadi polanya bahwa Bapa, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendakku yang jadi. Manusia cenderung mengatakan biar kehendakku yang jadi, biar pendapatku yang jadi, pendapatku yang harusnya didengar, pendapatku yang paling baik, ya, pandanganku yang paling tepat, yang lain ngikut aja, gitu ya, yang lain ngalah aja, biar aku yang ngatur, biar saya yang menentukan. Jadi ada sebuah gerakan yang berbeda. Kalau Yesus kan selalu tadi, Bapa, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Kalau boleh, ya cawan ini lalu daripada kalau boleh. Tapi kalaupun nggak boleh, ya sudah, biarkan aku yang kemudian diberikan kekuatan untuk bisa menempuh ini dengan kekuatan dari Bapa. Jadi ada hati yang selalu mau mengupayakan terjadinya kesehatian antara Kristus sebagai anak dan Allah Bapa ya sebagai Bapa. Dan ini butuh kemauan yang sangat besar untuk selalu dengar-dengaran dengan Allah ya. Tadi dengan doa-doa yang dihidupi, dengan perenungan akan kehendak Bapa terus-menerus. Kalau kita kan selalu diupayakan untuk bisa berdoa ya secara rutin, baca firman Tuhan secara rutin dalam rangka menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Ini butuh upaya saling dengar-dengaran, kemudian saling menundukkan diri dan saling menyesuaikan antara kehendak yang satu dengan kehendak yang lain. Kita butuh saling komunikasi dengan cukup, ya, komunikasi dengan kemauan untuk membangun tadi kesehatian, ya, kesepikiran, dalam satu frekuensi yang sama, ya, dengan arah yang sama, dengan visi yang sama,
dengan kemauan yang coba dicocokkan satu dengan yang lain. Nah, cenderungnya manusia tadi kan selalu berupaya untuk mengutamakan kehendaknya dan pandangan yang lain dianggap sebagai ancaman kepada diri sendiri. Ini yang sering kali muncul ya, pandangan orang lain selalu dianggap sebagai lawan, sebagai saingan, sebagai ancaman kepada dirinya sendiri. Dan dia pengen supaya apa yang menjadi pandangannya selalu akan dipaksakan ya, dipush ya kepada orang-orang yang lain. Pernah melihat orang yang selalu punya kecenderungan mengkritik orang lain? Orang yang suka mengkritik belum tentu orang yang pikirannya kritis. Ini dua hal yang berbeda ya. Suka mengkritik dan orang yang pikirannya kritis. Orang yang kritis selalu berangkat dari dari pendalaman, perenungan, penghayatan, memahami situasi dibandingkan dengan hal-hal yang sangat prinsip. Ya, memahami situasi dibandingkan dengan kebenaran. Hal-hal yang menurut dia prinsip untuk ditangani, dia akan tangani. Hal-hal yang besar untuk diperbaiki, dia akan hadapi, dia akan perbaiki. Tetapi seringkali dengan sikap yang rendah hati. Ya, pakai ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Orang yang makin berisi, dia akan makin bisa memahami situasi dan menyikapinya dengan cara yang tenang, dengan cara yang halus, bukan dengan cara yang gerasa gerusu. Ya, orang yang berhikmat dia akan bisa menghargai orang lain. Dia akan bisa memberikan pandangan, nasihat dengan cara yang tetap menghargai posisi orang lain. Dialog, bukan debat. Gitu ya, tukar pikiran, bukan memaksakan kehendak satu dengan yang lain. Ini orang yang saya kira kritis. Berangkat dari tadi ya, pendalaman, penghayatan yang benar dan menyikapi orang lain juga dengan perasaan atau dengan sikap yang bijak. Nah, seringkali orang yang suka mengkritik tidak berangkat dengan penghayatan yang cukup. Kadang-kadang mereka hanya pengen mau ngomong, hanya pengen mau meluapkan. Hal yang kecil bisa jadi hal yang besar buat dia. Dan dia kemudian komentari dengan tajam. Komentari dengan perasaan yang enggak tenang, ya, dengan perasaan yang marah, dengan perasaan yang panas hati, ya. Kemudian muncul satu suasana yang tegang dan panas. Orang yang suka mengkritik saya bandingkan seperti pistol ya, seperti pistol. Pistol meledaknya di sini, yang sakit di sana, ya. Nembaknya di sini yang meletus, tapi yang terluka di sana. Ini orang yang suka mengkritik ini ya. Orang yang kemudian panasnya di sini, meluapnya di sini, meledaknya di sini, tapi yang terluka di sana. Di sini nggak merasa terluka. Ya, dia bahkan merasa puas, merasa senang, merasa bangga karena dia bisa menyerang orang lain, bisa mengalahkan orang lain dengan ekspresi, dengan kemarahan, dengan suara kerasnya, ya, dia mengalahkan orang yang lain. Kadang-kadang tinggal mikirin orang yang sedang ada di sana, yang sedang tersudutkan, direndahkan, nggak dianggap, diserang, dilukai, ya. Seringkali itu yang terjadi. Seperti pistol. Atau juga orang yang suka mengkritik seperti orang yang kita bandingkan seperti petasan. Ya, dia gampang disulut, ya. Seperti orang dalam istilah sumbu pendek. Ya. Dia senang mengkritik. Tapi dia nggak siap untuk dikritik. Dia senang nyerang orang, tapi dia nggak mau diserang. Ketika dia dikritik sendiri, ketika dia diserang sendiri, begitu ya, dia akan meluapkan dengan kemarahan yang lebih besar. Ini contoh orang-orang yang suka mengkritik dan susah untuk membangun kesehatian dengan orang yang seperti ini ya, karena mereka selalu akan nyerang orang dan pasang pertahanan diri yang sekuat-kuatnya supaya dia bisa tetap dianggap lebih tinggi, lebih hebat ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, saya kira Kristus bukan dengan pola yang seperti itu. Ya, dia selalu menghadapi orang-orang dengan membangun komunikasi.
Ya, membangun dalam ya kalau kita perhatikan seperti yang dialami oleh perempuan Samaria, ya, ngobrol cukup waktu, ya, membangun komunikasi, kesehatian satu dengan yang lain, membangun kesepahaman tentang bagaimana bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, mengkritik tapi dengan cara yang halus, bukan dengan cara yang menghukum, menghakimi, menyerang, menyudutkan, tapi membangun satu perasaan yang kembali bisa dihargai dan bisa lebih terangkat untuk bisa ada kesetaraan, ya, satu dengan yang lain. Ini sebuah upaya yang perlu kita lakukan, ya, membangun kesehatian dalam lingkup yang kita miliki, entah di keluarga, di gereja, dan dalam berbagai kelompok-kelompok yang lain. Nah, lalu juga yang berikutnya yang perlu kita soroti juga adalah bagaimana bisa mementingkan kepentingan bersama. Bahkan kalau bisa mementingkan orang lain melebihi kepentingan diri kita sendiri. Kalau yang pertama tadi bisa terjalin, maka yang kedua juga akan lebih mudah bisa dilakukan. Ya, kalau kesehatian sudah mulai terbangun, satu pandangan bersama sudah mulai tercipta, satu visi, tujuan bersama, ya, sudah mulai memahami jiwa masing-masing dengan baik, maka yang kedua ini akan bisa digenapi dengan lebih mudah, ya, mementingkan satu dengan yang lain, ya. Artinya memang perlu komunikasi yang cukup supaya bisa memahami kepentingan masing-masing. Tanpa komunikasi kita susah untuk memahami apa yang menjadi kepentingan kamu, apa yang menjadi kepentingan saya. Dan bagaimana dua kepentingan ini bisa dihubungkan dengan baik tanpa ada, ya, benturan, tanpa ada gontok-gontokan, tanpa ada paksaan, tapi ada penyesuaian yang baik, ya. Saling nerima dan saling melengkapi, saling menggenggam supaya semua bisa kerjanya enak, ya, kerjanya leluasa. Dan itu yang coba mau ditempuh oleh Kristus, ya, supaya apa yang menjadi kepentingan Allah kepada dunia itu dapat dipahami oleh manusia tanpa, sebenarnya kan gampang aja buat Tuhan, ya, dengan Dia mengirimkan malaikat dalam jumlah yang besar, bisa dengan Dia mengirimkan malaikat dengan kemuliaannya yang luar biasa kepada manusia yang berdosa, bisa menegaskan bahwa ini loh kepentingan yang Allah miliki, ya. Tapi yang dipilih justru adalah menyampaikan kepentingan Allah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sangat komunikatif, dengan menjadi manusia, ya. Kemudian supaya, ya, dengan kondisi sebagai manusia, Allah bisa menyampaikan maksudnya, menunjukkan, ya, besarnya keberpihakan Allah kepada manusia, dan bisa menunjukkan betapa seriusnya Allah untuk bisa menghargai manusia, menolong manusia, memulihkan manusia, menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Dan itu yang menjadi keunikan dari teologi kita, ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat peduli, sekaligus juga Allah yang sangat bergaul, berinteraksi, ya, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta, gitu, ya, manusia. Dalam rangka tadi menyampaikan apa yang menjadi perasaan Allah, tujuan Allah, maksud Allah untuk penyelamatan dunia. Dan itu yang kemudian dihidupi oleh Tuhan Yesus, ya, dalam semua kesempatan yang ada. Jadi berkeliling kemana-mana, bertemu orang-orang, kemudian berbicara dan mengangkat, ya, harkat martabat manusia. Dan Dia selalu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia bahkan mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Misalkan contoh, Dia bersedia melawan hukum Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, demi orang sembuh nggak apa-apa, saya melanggar hukum Taurat. Demi orang sembuh, ya, saya nggak apa-apa dianggap sebagai orang yang melawan aturan, kan begitu. Dan ini terjadi berkali-kali, ya, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada yang lumpuh sembuh, ya, ada yang kemudian mungkin orang yang buta, ya, ketika dia mengaduk-aduk tanah, ya, kemudian dioleskan ke matanya,
Buat orang Yahudi mengaduk-aduk tanah itu sebuah tindakan, sebuah pekerjaan, mengaduk-aduk. Ya, demi para murid bisa makan biji gandum, ya mereka dibiarkan oleh Tuhan Yesus. Buat orang Yahudi memetik bulir gandum, kemudian meremasnya di tangan, itu sebuah pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Karena memetik itu sama dengan memanen, dan menggiling begini, ya, sama dengan menggiling. Kemudian meniupnya itu sama dengan istilahnya apa tuh ya, kalau kita memisahkan biji dari apa, seperti menampi ya, menampi. Jadi memisahkan biji dari kulit. Ya, jadi ketika mereka menggilas di tangan dan meniupnya, itu buat orang Yahudi itu pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Tapi buat Tuhan Yesus itu sesuatu yang silahkan, ya, demi kemanusiaan, demi keselamatan itu diperjuangkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi buat Tuhan kondisi orang lain, kepentingan orang lain sangat diperhatikan dan sangat diperjuangkan. Apalagi menyangkut namanya keselamatan, ya. Tuhan bahkan mengorbankan dirinya, hidupnya, ya demi keselamatan dari orang-orang yang lain. Keluarga kami pertengahan tahun ini mengalami situasi yang sangat sulit, ya. Jadi kami di keluarga besar, ya, keluarga besar kami ada grup WA. Itu terdiri dari bisa sekitaran 40-an orang ada di grup WA itu. Dan suatu waktu ada dua kelompok, ya, yang tiba-tiba diskusi lalu jadi emosi. Kemudian jadi serang menyerang di situ, bahkan sampai mencuat keluhannya sampai ke medsos, ya, ke Facebook, ya, Instagram. Kemudian di screenshot lagi, dilempar lagi di grup, makin panas, ya, makin panas. Dan itu bukan lagi masalah hal yang, maksudnya itu sudah mulai menjadi serangan antar pribadi. Ya, bukan lagi membahas tentang apa yang prinsip, apa yang menjadi kepentingan bersama. Sudah mulai berubah, ya, kepada serangan-serangan personal satu dengan yang lain. Nah, mama saya merupakan yang paling tua, orang yang paling tua di grup itu atau di keluarga, dan dia mencoba untuk memberikan pandangan, ya, tentang apa yang sebenarnya harus direnungkan, diutamakan, ya, kepentingan keluarga. Ketika dia melemparkan pendapat, ya, ternyata direspon dengan tadi, ya, dari grup A ada yang left group, dari grup B ada yang left group. Muncul tuh orang-orang yang left group, ya, di WA itu. Terus saya pikir mungkin mereka juga akan lebih mendengarkan pendeta, ya. Jadi saya mencoba juga untuk memberikan pandangan tentang bagaimana mengutamakan, ya, kesatuan, ya, keluarga. Jadi saya respon dengan beberapa kalimat. Dan waktu saya merespon, muncul lagi orang-orang yang tambah, ya, left group. Jadi makin banyak tuh. 30% dari grup itu left group, baik dari pihak A maupun dari pihak B. Jadi ini yang barangkali ketika orang sudah dalam kondisi panas, ya, panas hati, emosi, udah nggak lagi bisa mementingkan kepentingan orang lain. Yang penting apa? Yang penting gengsi saya, ya, terjaga. Yang penting saya nggak terlihat lemah, nggak terlihat kalah dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Ketika orang sudah panas hati, susah untuk dikasih masukan, ya, apalagi dikritik, susah tuh. Jadi ini satu upaya yang perlu selalu kita harus lakukan. Ya, bagaimana bisa mementingkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan kita pribadi. Kan kalau di rumah kan selalu begitu. Kesatuan keluarga, kebahagiaan keluarga, kesejahteraan keluarga merupakan hal yang paling utama, kan, ya, dibandingkan dengan maunya kita. Entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai orang tua atau sebagai anak. Seringkali kita harus selalu mengupayakan untuk bisa, ya, meredam kekecewaan,
ya, meredam sakit hati, ya, meredam ketika kita mungkin kurang didengar, atau mungkin meredam luka hati ketika mungkin orang kurang menghargai kita. Ya, jadi ada upaya untuk selalu mengalahkan diri demi memenangkan sebuah tujuan yang lebih besar. Ya. Dan itu yang itu nggak mudah ya. Mudah nggak itu? Mengalahkan ego, mengalahkan ambisi pribadi, mengalahkan kemauan sendiri demi sebuah tujuan yang lebih besar. Itu butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan yang besar. Dan itu yang kemudian juga sangat terlihat kuat ya pada Kristus ya. Bagaimana kemudian dia mengosongkan diri dengan luar biasa. Ya, meninggalkan sorga yang mulia demi hadir di dunia yang berdosa. Meninggalkan kesetaraan dengan Allah yang maha kuasa itu dengan mengambil rupa seorang hamba. Artinya semua hal yang besar-besar itu dilepas, ya. Semua kemuliaan diri yang tinggi-tinggi itu ditanggalkan sementara waktu supaya bisa menjadi sama dengan orang lain, sama dengan manusia. Dan ini butuh pengosongan diri yang luar biasa. Ya. Kalau di gereja itu banyak juga orang-orang yang mengosongkan diri. Dalam arti yang kosong hatinya. Yang kosong hatinya. Kosong hati dalam arti ada orang-orang di gereja yang kosong hatinya tanpa lagi ada rasa memiliki yang kuat terhadap gereja. Ada ya? Gereja mau terserah mau gimana udah nggak dipikirin. Kalau di Mangga Besar berapa yang terdaftar anggota jemaatnya? Ada 500? Yang terdaftar? Berapa? 200 yang terdaftar. Kalau yang hadir mingguan 60. Artinya 1/3. 30-40%. Ya. Sisanya kemana? Nah, itu yang kadang-kadang kita miris ya, ironis ya. Kemana yang 60%, yang 70%? Nah, ini mungkin orang-orang yang tadi yang sudah kosong hatinya kepada kondisi gereja ya. Semoga sih mereka masih beribadah di tempat-tempat yang lain. Semoga masih beribadah. Ya. Kalau sampai sudah enggak ibadah, sudah enggak peduli dengan ibadah kepada Tuhan, itu yang ironi. Dan ada orang-orang yang seperti itu ya, yang berpikir bahwa ngapain ke gereja? Buat apa ke gereja? Gitu ya. Mending kemana? Mending jalan-jalan, mending arisan, apalagi mending reunian, mending ke mall, ya, dan lain-lain. Jadi ada orang-orang yang memang hatinya sudah kosong, sudah nggak lagi punya empati, punya perhatian kepada gereja, apalagi pada hal-hal pada perkara-perkara yang rohani. Dan ini sesuatu yang kita ratapi ya, orang-orang yang punya cara hidup yang seperti ini. Ada juga orang-orang yang kosong hatinya karena memang sudah nggak punya lagi isi kebaikan. Yang ada adalah hal-hal yang buruk. Dalam arti begini, pernah mendengar istilah muntaber? Mundur tanpa berita ya. Bukan muntaber dalam arti medis, tapi mundur tanpa berita. Ini orang-orang yang tadi sudah saya katakan, ini orang-orang yang hidupnya sudah kosong ya. Mereka mundur dari dari persekutuan, mundur dari pelayanan, mundur dari doa-doa, mundur dari kepengurusan ya.
Sebelum muntaber, sebelum mundur tanpa berita ya, umumnya dimulai dengan gejala-gejala ringan ya. Karena kalau sudah sampai muntaber kan sudah kondisinya berat itu, sudah masalah besar itu ya. Kalau sampai muntaber. Jadi kalau mundur tanpa berita itu dimulai dengan gejala-gejala ringan. Misalkan dimulai dengan pilek. Ya, pilek tuh pikiran yang jelek-jelek. Ya, dimulai dengan pikiran yang jelek-jelek kepada siapa? Macam-macam. Pikiran jelek kepada pendeta bisa, kepada penatua bisa, kepada pengurus komisi-komisi bisa. Pikiran jelek kepada siapa? Kepada teman sepelayanan bisa, kepada jemaat lain juga bisa, kepada gereja secara keseluruhan juga bisa. Macam-macam. Ya, pikiran yang jelek-jelek. Makin hari makin akut, jadi mules. Ya, mules tuh mulai lesu. Ya. Doa udah mulai lesu, ibadah mulai lesu, ke gereja juga udah mulai lesu, diajakin banyak alasannya tadi ya. Aduh lagi ada acara keluarga, aduh lagi ada tugas, lagi kerja keluar kota, macam-macam tuh ya. Orang kalau sudah mulai lesu selalu akan cari alasan. Ya. Kemudian makin akut tambah lagi jadi migrain. Migrain tuh mulai minggir pelan-pelan. Ya. Udah mulai udah nggak mulai datang tugas. Rapat udah mulai angot ya. Udah jarang-jarang rapat. Kemudian mungkin ya ke gereja udah mulai benar-benar udah mulai minggir pelan-pelan. Yang semula tiap minggu cuma sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali ke gereja gitu ya. Karena tadi ada hal yang sudah menguasai, bukan hal yang positif yang menguasai, tapi hal-hal yang negatif yang menguasai. Makin berat jadi diare. Ya, diare itu diam-diam resign. Ya. Ya, mungkin nanti akan berakhir dengan cara ini. Kalau dia jemaat biasa, mungkin dia akan mulai mengirim surat itu ya, surat atestasi ke luar. Kemana? Ke GKY Mangga Besar, padahal dekat itu ya, padahal dekat, tapi karena dia punya perasaan yang kecewa, yang marah kepada situasi tertentu, ya mereka akan pindah ke tempat yang lain. Kalau mereka mungkin pengurus gereja, mereka akan mungkin mengirimkan surat pengunduran diri, ya, entah sebagai pengurus, entah sebagai penatua. Semoga sih kalau penatua sih enggak ya, jangan ya. Tapi itu yang terjadi ya, kalau orang kemudian sudah hatinya kosong kepada komunitas, kepada persekutuan, mereka akan dipenuhi dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Ya, pikiran yang jelek, kemudian tadi ekspresi yang sudah mulai kosong, hampa, kehadiran sudah mulai langka, ya, dan kemudian nanti berakhir dengan pengunduran diri yang serius dari persekutuan dan dari pelayanan. Nah, yang Tuhan minta bukan kosong dalam pengertian yang seperti itu, ya. Mengosongkan diri itu bukan dengan menganggap nggak penting. Justru karena ini penting, maka kita mau mengosongkan diri dengan sadar supaya jangan sampai terjadi konflik yang merusak hubungan. Ya. Jadi karena bersekutu itu hal yang sangat prinsip, maka jangan sampai kepentingan saya bentrok dengan kepentingan yang lain. Ya sudah, kalau memang dia hanya bisa main gitar, ya sudah, terima aja ibadah dengan gitar. Kalau hanya bisa dengan rekaman, ya sudah, kita terima, gitu ya. Nggak perlu harus tadi mengkritik tajam, nyerang dengan tajam, lalu menganggap ini nggak penting, nggak ada, kemudian dihakimi dan dihukum, ya, sedemikian rupa. Jangan begitu, ya. Jadi ya sudah. Apa yang ada kita terima, kita hargai, dan saling membangun demi kemajuan kita bersama ke depan. Jadi itu yang coba kita lakukan tadi, ilmu padi, bahwa kita makin tahu ada yang kurang, ya sudah, kita makin memahami. Kalau kita perlu ada membantu, ya sudah, kita kita merendahkan diri dan kita mau menawarkan diri supaya bisa melengkapi apa yang menjadi kepentingan dari bersama, ya. Kepentingan bersama yang kemudian diutamakan dan diperjuangkan. Itu barangkali poin-poin yang sangat besar, ya, yang perlu kita upayakan di sini. Bagaimana kita bisa makin hari makin bisa mengikuti gaya hidup Kristus, ya. Mau
sepikir, sehati dengan yang lain, terus mau mementingkan orang lain lebih daripada yang kita mau, dan makin mengosongkan diri ya. Orang yang makin berhikmat, dia makin bisa mengendalikan egonya, mengendalikan ambisinya, mengendalikan ya apa yang menjadi kemauan pribadi demi memperjuangkan kepentingan yang lebih besar demi kemajuan semua orang. Dan jangan suka pilek, jangan suka apalagi tadi mules-mules, jangan suka migrain, apalagi diare, diam-diam resign. Kalau sedang merasa kurang enak badan, hubungi penatua, hubungi pendeta, hubungi pengurus gereja supaya nanti dilawat. Jadi mending dilawat daripada dilayat. Kalau dilayat nanti sudah nggak lagi bisa diubah. Kalau masih dilawat masih bisa ada ya sehat lagi, sembuh lagi, pulih lagi ya. Dan kembali nanti bisa berbalik lagi nanti ke gereja menjadi anggota jemaat yang aktif, yang hidup dan bisa mementingkan kepentingan kita bersama-sama. Selalu berjuang menjadi murid Tuhan yang makin hari makin menyerupai gaya hidup Tuhan Yesus ya. Tuhan menolong kita. Amin.